Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah penjaminan dan keamanan informasi. Kali ini yang akan kita bahas adalah teknik protokol keamanan informasi. Ya, materi ini masih erat kaitannya dengan bahasan kita sebelumnya terkait dengan protokol keamanan informasi. Ya, pada waktu itu kita membahas lebih ke konsep ya dan pengenalan terkait apa itu protokol dan ruang lingkupnya. Kali ini yang akan kita bahas adalah pemanfaatannya, ya lebih ke penerapan dari protokolnya, jadi lebih teknis sifatnya. Oke, siapkan fokus dan pikiran Anda agar siap menerima materi pada hari ini. Baik, bahasan kita pada pertemuan hari ini, ya kita awali dari review, ya. Jadi di sini terkait dengan teknik protokol keamanan informasi, diharapkan teman-teman juga sudah memahami ya bahasan kita sebelum-sebelumnya dari mulai serangan-serangan, kebijakan keamanan informasi, lalu bahasan yang terkait juga dengan pertemuan yang lalu adalah akses kontrol ya, kontrol akses terhadap suatu sumber daya. Nah, kali ini kita juga akan review kembali juga terkait dengan ruang lingkup protokol keamanan informasi ya, bentuknya, peran-peran dalam protokol keamanan informasi, propertinya, batasannya, ancaman dan hingga contoh-contohnya. Ya, cukup banyak, tapi kita akan bahas pelan-pelan. Oke? Nah, kita awali dari sama-sama memahami ya apa yang telah kita pelajari khususnya di pertemuan pekan lalu ya terkait dengan kontrol akses atau akses kontrol ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akses kontrol itu merupakan sistem keamanan ya, sistem keamanan khususnya kita bahas di komputer yang mengatur kewenangan hak akses ke sumber daya. Nah, sumber daya di sini bisa berupa file, software, dan hardware tentunya ya. Nah, dari kontrol akses ini ada berbagai tipe yang tentu sudah teman-teman pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, lalu kaitannya apa dengan protokol keamanan informasi yang jadi bahasan kita hari ini ya? Yang pertama adalah dari beberapa literatur ya dijelaskan bahwa desain protokol itu ada semacam konsensus ya atau bisa disebut sebagai kesepakatan yang diakui oleh bersama ya khususnya di kalangan praktisi gitu ya bahwa protokol autentikasi setidaknya harus menetapkan tanggung jawab. Jadi harus diketahui perannya, role base-nya dari entitas yang terlibat dalam sistem keamanan. Ya, juga ditetapkannya tanggung jawab, kewenangan itu juga perlu diketahui dalam protokol keamanan. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan kontrol akses. Ya. Lalu dalam konteks kontrol akses, ya properti yang jadi paling dasar itu perlu kita sebutkan juga bahwa ini nanti menggunakan saluran komunikasi yang mana atau media transmisinya apa dan itu harus dipastikan aman ya dan itu protokol keamanan harus bisa mendefinisikan hal tersebut sehingga nanti entitas yang berkomunikasi tinggal melaksanakannya aja. Oke? Ya semoga teman-teman bisa kembali membaca bahasan-bahasan kita di pertemuan yang lalu dari mulai konsep protokol keamanan hingga pertemuan kemarin terkait dengan kontrol akses ya. Baik, kita sekarang masuk ke bahasan inti kita yakni adalah teknik protokol keamanan informasi ya. Nah, kita awali kembali dengan sama-sama mereview atau kita menyegarkan pemahaman kita kembali bahwa yang namanya protokol keamanan itu adalah merupakan serangkaian aturan ya di mana dia mengatur komunikasi antara entitas-entitas di dalam sistem ya. Lalu tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk meniadakan atau bahkan ya setidaknya meminimalisir lah kebocoran sistem ya. Nah, lalu dilakukan kenapa? Karena adanya potensi ya penyerangan yang masuk ke dalam sistem kita. Oke. Nah, tujuan dari protokol keamanan yakni adalah menyembunyikan informasi dari pihak yang tidak berwenang. Tentu dong, kalau misalnya informasi yang sifatnya pribadi atau hanya diketahui oleh segelintir orang diketahui, nah ini bisa jadi
bahaya ya, atau jadinya penyalahgunaan. Dan tentu juga bisa memberikan jaminan keaslian, kerahasiaan identitas dari setiap entitas yang berkomunikasi ya. Lalu juga menjamin ketersediaan. Ya, jadi ini konteksnya balik lagi ke tujuan keamanan informasi tersebut ya. Nanti kita lebih singgung lebih banyak di properti protokol keamanan ya. Nah, contoh dari penerapan protokol keamanan yang saat ini lagi cukup banyak jadi riset ya, atau dibahas terkait dengan secure multi-party computation ya. Ini adalah komputasi ya. Ini juga biasanya disebut sebagai secure komputasi ya, atau juga multi-party computation ya. Ini juga kalau tidak salah disebut sebagai perlindungan privasi juga ya. Jadi intinya di sini ini merupakan bagian dari konsep kriptografi ya, di mana pemodelannya terjadi pemodelan perlindungan privasi gitu. Jadi dalam ruang saluran publik gitu, data berseliweran gitu. Tapi bagaimana masing-masing entitas itu tidak mengetahui makna dari setiap data yang berseliweran itu gitu. Sehingga privasinya terjaga di sini. Ya, meskipun sekali lagi berkomunikasi dalam ruang yang sama ya. Lalu yang kedua adalah secret sharing. Ya, di sini salah satu protokol pengamanan bisa terlihat dari gambar sini gitu ya. Kita punya satu rahasia ya, lalu kita lakukan dalam, atau kita petakan, kita bagi-bagi ya rahasia tersebut dalam sebuah metode gitu ya, dalam sebuah alur berpikir gitu ya. Maka secret sharing ini adalah ya sebuah metode untuk kita mendistribusikan rahasia di antara sekelompok entitas-entitas yang terlibat dalam suatu protokol keamanan. Ya, jadi rahasia-rahasia ini dipecah gitu. Misalnya ke A, B, C dalam channel komunikasi. Nah, rahasia-rahasia ini tidak akan memiliki makna apapun kalau misalnya secara terpisah ini gitu ya. Tapi dia bisa direkonstruksi kembali ya, dan baru memiliki makna kalau sudah digabung dalam satu kesatuan. Tapi kalau udah masih pecahan-pecahan gini, dia tidak ada maknanya. Ya. Oke. Nah, protokol bergantung pada yang namanya cryptosystem. Apa tuh cryptosystem? Cryptosystem adalah sistem komputer yang melibatkan kriptografi tentunya. Ya. Nah, di sini yang terlibat dalam cryptosystem ya, atau terkait dengan cryptosystem adalah bagaimana algoritma untuk mengenerate ya, kita membangkitkan kunci. Nah, ini kan teman-teman udah bahas ya, udah tahu ya. Kunci ini fungsinya apa sih dalam komunikasi? Lalu juga kita mengatur terkait dengan algoritma enkripsi ya, pengamanan datanya. Dan tentu setelah datanya dienkripsi ya kita harus bisa menerjemahkan lagi si enkripsi itu, tentu dengan adanya kunci ini ya. Kita perlu melakukan atau mendefine algoritma deskripsinya. Sebagai contoh, kita memiliki cryptosystem simetris. Nah, apa ya simetris? Masih ingat ya? Nah, contohnya adalah DES ya. Nah, DES dalam algoritma DES ini tentu maksudnya cryptosystem yang simetris memiliki karakteristik enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama ya. Selain itu juga kunci biasanya diketahui oleh beberapa peserta protokol keamanan. Ya tentu jadi antara pihak yang berkomunikasi dia harus tahu dong kuncinya ya. Nah, disebut juga sebagai kunci bersama atau juga kunci sesi ketika kondisinya adalah melindungi pesan dari satu sesi. Ya. Nah, ada yang simetris, tentu ada juga yang asimetris. Ini contohnya apa? RSA ya. Oke. Nah, di sini pelibatannya adalah dua kunci yang berpasangan. Yang pertama adalah kunci privat atau kunci pribadi atau kunci rahasia, dan ada kunci yang diketahui oleh umum ya, namanya adalah kunci publik. Oke. Dan tentu saat kita melakukan pengamanan dengan salah satu kunci tersebut, dia bisa didekripsi lagi dengan pasangannya lagi. Ya, misalnya satu kunci untuk dekripsi dan tanda tangan. Ya. Nah, di sini kunci lainnya untuk enkripsi dan verifikasi tanda tangan.
kebalik ya, kayaknya harus enkripsi dulu baru decrypt ya. Oke. Nah, sekarang kita refresh kembali bagaimana protokol keamanan bekerja gitu ya. Sekarang kan kita punya dua buah entitas ya, A dan B. Ya, balik lagi entitas dalam protokol keamanan bisa jadi manusia, bisa juga aplikasi ya atau perangkat jaringan, bisa aja. Ya, kita sebut aja atau kita modelkan dengan A dan B ya. Ada entitas A dan ada entitas B yang saling berkomunikasi. Nah, dia dalam berkomunikasi membutuhkan pihak ketiga ya, adalah server. Nah, server di sini dia yang membangkitkan atau mengenerate kunci atau sertifikat juga ya. Oke, pertama stepnya adalah tentu kita si A ya sebagai inisiator, dia yang pertama mengenalkan dulu dia dirinya siapa dan juga dia memberitahu lawan bicaranya siapa. Jadi A memberitahu kepada server ya, mengirimkan identitasnya dan juga partnernya. Dan selanjutnya nanti server dia akan membalas dengan sertifikat keamanan terkait dengan A dan B ya. Dia generate juga yang namanya kunci publik misalnya ya. Oke. Nah, setelah A memiliki sertifikat keamanan ya, A akan meneruskan ke lawan bicaranya sertifikat tersebut yang baru saja diterima dari server. Ya, setelah itu punya sertifikat dan kunci publiknya, A akan membuat kunci bersama dengan B. Ya, A buat kunci bersama dengan B yang kita sebut dengan KAB ini, ya, dan mengirimkannya ke B. Ya, ditandai dengan juga kunci privat A dan dienkripsi dengan kunci publik dari B ya. Kunci publik kan diketahui. Oke. Dan selanjutnya nanti B akan mendekrips ya pesan tersebut yang dari A itu yang terdiri dari sertifikat, kunci privat ya. Dan juga selanjutnya B akan mendekrips pesan yang tadi dikirimkan oleh A itu, terus dicek dulu tanda tangan dari si A-nya benar nggak ini benar pesan dari A. Oke. Setelah itu dia akan mendapatkan kunci A dan B ya, kunci A B ini KAB. Baru terakhir ya, sesi komunikasi ya, transfer data antara A dan B ini terjalin dengan komunikasinya sudah terenkripsi. Jadi setiap pesan yang dikirim ke A dan B ini dia sudah terenkripsi di bawah kunci AB ini. Oke. Ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan dari protokol keamanan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada peran-peran yang terlibat dalam protokol keamanan. Ya kan? Nah, pertama, setiap peran dalam protokol keamanan mendefinisikan aturan yang harus dipatuhi. Ya, jelas ini harus dipatuhi. Kalau misalnya tidak dipatuhi, ya adanya celah keamanan sistem, ya. Nah, tentu bisa kita lihat kembali bahwa pertukaran pesan dapat melalui jenis saluran komunikasi dong. Ya, kita bisa amati bahwa kita membutuhkan yang namanya media transmisi. Ya, dan media transmisi kita ini melewati jaringan publik, di mana seperti halnya pos gitu ya. Kita mengirimkan paket lah gitu, misalnya dari rumah kita atau dari pembeli, yaitu sifatnya rahasia, dan dia melewati jalan raya gitu, jaringan publik gitu. Nah, itu harus di-define bagaimana keamanannya dan diatur gitu sehingga sampai ke rumah kita tanpa ada yang tahu atau adanya kerusakan misalnya. Ya. Dan di dalam protokol keamanan itu pasti ada 2 atau lebih entitas yang terlibat. Ya, dan setiap entitas ini tentu memiliki peran yang terikat pada suatu identitas tertentu. Ya. Oke, sesi-sesi protokol dapat berjalan bersama ya seperti halnya jaringan publik gitu. Ya, protokol mengatur untuk melayani banyak entitas, ya. Dan selain entitas yang berwenang, kemungkinan ada penyerang yang menyusup bertujuan untuk menumbangkan protokol keamanan. Ya, intinya adalah penyerang tidak dibatasi ya. Protokol keamanan kalau yang sistem akan tetap melayani dan meski menyusup akan tetap dilayani ya. Dan inilah yang perlu dicegah, ya.
penyusup ini pastinya dia akan mencegah bagaimana protokol keamanan ini mencapai tujuan dari keamanan ya, CIA itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyerang, ya kita bisa membagi kelas penyerang ya. Ada 2 kelas penyerang. Yang pertama adalah penyerang yang pasif. Ya, di sini tindakan yang dilakukan dia cuma mencegat atau merekord aja, menganalisis pesan protokol gitu. Kira-kira ini peraturannya gimana gitu ya. Nah, ada juga yang aktif. Nah, kalau ini dia sampai disruption ya, mengganggu, mengubah, menghapus, mengarahkan dan menyusun ulang pesan protokol. Pemasukan juga menyisipkan bahkan memodifikasi ya, menyisipkan pesan protokol baru ke dalam percakapan yang tentu sesuai dengan keinginan si penyerang tersebut. Ya. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan properti protokol keamanan. Kalau kita bicara tentang properti, tentu ini adalah hal yang jadi tujuan dari protokol keamanan. Ya. Nah, pertama-tama adalah kita tahu bahwa proses transmisi data itu memang diatur ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa media transmisinya, proses transmisi datanya itu memang disebutkan di protokol keamanan. Misalkan dalam protokol menyebutkan bahwa media transmisinya menggunakan jaringan publik, misalnya via fiber optik, ya menggunakan provider apa gitu. Kontraknya harus gimana, kecepatannya berapa, bandwidthnya, dan seterusnya. Ya, sistem pengamanannya bagaimana gitu. Nah itu kan kalau kita bicara terkait dengan transmisi data, tentu kita berbicara tentang bit-bit yang melewati saluran komunikasi tersebut. Ya. Nah, mekanisme media transmisi datanya itu diatur memang di protokol keamanan. Tapi yang tidak terlihat dalam protokol keamanan adalah makna ya dari bit transmisi itu. Ya, kalau kita bicara tentang transmisi data kan bit itu dia memiliki makna ya, dan juga tentu tujuannya. Ini ditujukannya kemana si transmisi ini, si data ini. Nah, ini yang nggak selalu dijelaskan ya dalam penjelasan protokol. Ya, karena di protokol data, di protokol keamanan yang dibahas adalah bagaimana menyalurkan ya, pengiriman pesan atau informasi itu melewati channel-channel yang terpercaya aja. Oke, nah menjadi bahasan kita kemana-mana ya aspek CIA ini ya, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, di sini CIA Triad ini ya, ini menjadi properti protokol keamanan yang tentu jadi tujuan utama setiap protokol keamanan yang dibuat oleh suatu organisasi. Ya. Namun faktanya adalah terkadang protokol keamanan yang ingin dicapai atau ingin yang ditetapkan oleh suatu organisasi itu terkadang lebih condong ke salah satu aspeknya aja, apakah ke confidentiality, integrity, atau availability ya. Misalnya contoh satu organisasi ingin yang lewat atau diatur protokol keamanannya bahwa entitasnya itu harus anonim gitu. Nah, maka itu yang diaspek hanya di confidentiality, berarti lebih condong ke confidentiality. Atau misalnya datanya nggak boleh, harus dipastikan, misalnya protokol keamanan itu mengatur data yang lewat gitu ya misalnya, atau transaksi data itu harus dipastikan keaslian datanya. Nah, maka itu yang kita lebih condong ke bagian integrity-nya. Oke? Dan properti protokol keamanan ini jadi aspek inti ya dalam protokol keamanan. Dan untuk menambah pemahaman teman-teman terkait dengan contoh penerapan properti protokol dalam framework dalam satu kerangka kerja, ini bisa dibuka ya satu jurnal dari A Logic of Authentication ya, ini diklik aja ya, ini ada mengacu langsung ke sumber aslinya. Oke, nah selanjutnya kita masih membahas juga terkait dengan properti protokol keamanan ya. Nah, proses transmisi data tadi memang diatur ya, sekali lagi. Silakan dipelajari ya. Oke, kita masih bicara terkait dengan properti protokol keamanan. Kali ini yang kita bahas adalah bagaimana agar tujuan protokol keamanan itu tetap
tercapai gitu ya. Nah, tentu ini akan ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan ya untuk menjaga keberlangsungan properti protokol keamanan tersebut. Ya, yang pertama adalah interaksi antar entitas dalam lingkungan yang tidak pasti. Nah, kita harus tahu gitu bahwa entitas-entitas dalam protokol keamanan ini kan dia selalu berkomunikasi. Mereka kan nggak hidup dalam lingkungan yang terisolasi misalnya ya. Tapi juga mereka berkomunikasi dengan entitas lainnya. Nah, dari bentuk komunikasi tersebut kan juga ada kemungkinan gitu. Entitas tersebut sedang tidak akur, misalnya lagi musuhan atau gimana. Ya, dan juga ada kemungkinan kita jadinya tidak bisa terlalu percaya terhadap entitas yang kita atur dalam protokol keamanan. Ya, kita tidak bisa menaruh kepercayaan kita 100% gitu. Jadi pada pengguna itu kita percaya 100% gitu bahwa mereka pasti melakukan tindakan yang pasti aman gitu. Belum tentu gitu. Nah, maka adanya lingkungan yang tidak pasti ini maka harus jadi diatur nantinya dalam protokol keamanan sehingga tujuan keamanan informasinya tetap terjaga. Nah, lalu yang kedua adalah desain protokol perlu meminimalkan celah kebocoran sistem keamanannya. Ini masih related juga dengan yang tadi ya. Nah, misalnya kalau kita ngelihat ya, ini terkait dengan bahasan kita sebelumnya bahwa dalam NIDAM and Schroeder protokol ya yang sudah dijelaskan di bahasan kita sebelumnya. Nah, itu ada kebiasaan asumsi atau biasanya kita asumsikan bahwa penyerang itu dapat menempatkan seluruh komputernya itu dalam channel-channel atau jalur komunikasi yang di-define di protokol keamanan. Ya. Nah, walaupun kita udah apa ya, istilahnya melakukan pencegahan ya, tindakan pencegahan agar menghindari atau meminimalisir celah kebocoran sistem tersebut, tapi ternyata masih ada kemungkinan celah-celah itu ya. Misalnya pada NIDAM Schroeder itu ada celah pada penggunaan kunci sesi ya. Nah, itu penyerang mungkin aja masih bisa dapat salah satu kunci sesi yang dihasilkan ya atau di-generate. Nah, penyerang bisa aja dia dapat itu, nah terus dia nanti akan menggunakan kunci yang tersedia itu ya, hasil di-generate itu, dan dia manipulasi pesan dengan menggunakan kunci sesi. Nah, oleh karena itu, maka desain protokol perlu menetapkan ya sertifikat kalau misalnya udah nggak kepake itu harus dibuat masa kadaluarsanya. Dan kalau misalnya udah kadaluarsa, itu udah nggak bisa lagi digunakan untuk mengenkripsi kunci baru. Oke? Nah, yang ketiga, adanya pemisahan properti keamanan yang dianggap penting dari properti keamanan lainnya. Misalnya aspek ketepatan dan kinerja fungsional sistem. Nah, satu organisasi mungkin ingin menetapkan bahwa komunikasi antara klien dan servernya ya itu pasti otentik gitu ya, otentik misalnya. Tapi kita juga nggak bisa ngebuktikan bahwa respon dari server itu sebenarnya merupakan hasil implementasi dari satu fungsi tertentu terhadap permintaan dari kliennya. Nah, ini yang kadang nggak dilihat gitu si fungsional sistemnya, tapi yang dilihat udah aspek ketepatannya aja. Maka ada properti pemisahan sehingga si ketepatan ini dia kalau udah tercapai ya sudah kita anggap. Nah, itu yang di luar itu seolah-olah diabaikan sementara. Oke, itu terkait dengan properti protokol keamanan. Nah, dalam implementasi protokol keamanan yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bahwa protokol keamanan ini bukan produk sempurna. Ya, dia memiliki yang namanya batasan. Nah, dengan mengetahui secara eksplisit dan menganalisis batasan dari protokol keamanan, ini jadinya penting banget gitu untuk kita memahami, ya kita paham bahwa protokol keamanan ini ya salah satu ikhtiar kita atau salah satu bentuk usaha kita untuk mencapai tujuan keamanan informasi. Nah, seringkali gitu ya, protokol
kita melihat gitu, protokol keamanan itu dilihat dari spesifikasinya aja, ya verifikasinya. Intinya adalah terkait dengan protokolnya aja gitu. Dan biasanya batasan ini tuh diabaikan gitu. Padahal batasan-batasan ini juga perlu sekali lagi ya, perlu dipertimbangkan gitu. Dan ini nggak bisa kita anggap sepele gitu. Nah, kalau kita bicara tentang batasan-batasan dalam protokol keamanan apa aja? Yang pertama adalah antarmuka dan aturan untuk penggunaan protokol yang tepat. Ya, ini harus dipertimbangkan. Terus ada antarmuka dan asumsi untuk fungsi tambahan. Misalnya seperti algoritma kriptografinya mau pakai apa, terus layanannya ada apa aja, ya. Lalu juga misalnya terkait dengan batasan dari sumber dayanya, misalnya mesinnya apa, batasannya apa, terus misalnya jaringannya ada batasannya seperti apa. Ini protokol keamanan juga agak kesulitan ya kalau misalnya keterbatasan sistemnya dari resource atau sumber daya ya. Baik lagi. Misalnya di mesinnya ada ketidakpastian apa misalnya, atau kelemahan dalam mesin, misalnya panas gitu, dan itu di luar protokol keamanan karena protokol keamanan biasanya mendefine kondisi ideal. Lalu negosiasi protokol keamanan yang di awal itu juga terkadang gimana nih, bagaimana penerapannya untuk di awal, karena di protokol keamanan biasanya sekali lagi di-define dalam kondisi ideal bahwa ini bisa untuk diimplementasikan, dan untuk negosiasi di awal itu biasanya ada tambahan aturan selanjutnya. Ya. Oke, ini terkait dengan batasan. Kali ini kita akan bahas, oh ya juga satu lagi, terkait dengan penanganan error handlingnya ya dalam dalam komunikasi antara masing-masing entitas dalam sistem keamanan. Oke, nah selanjutnya yang kita bahas terkait dengan ancaman nih. Ya, ada kerentanan ya yang mengancam terkait dengan protokol keamanan ini. Ya, yang pertama adalah kelemahan pada aspek kriptografinya ya tentu. Ancaman dan serangan terhadap protokol keamanan sebenarnya bisa dikategorikan ya, ini ada 4. Sebenarnya banyak sih. Dari mulai kita kategorikan ya, intinya adalah tergantung terhadap kelemahan atau kerentanan yang nantinya dieksploitasi atau berpotensi dieksploitasi oleh penyerang. Ya, yang pertama adalah kelemahan dari aspek kriptografinya. Nah, di sini biasanya celahnya adalah mencari kelemahan dari algoritma kriptografi yang digunakan. Ya, di sini juga yang kedua adalah menganalisis pesan terenkripsi untuk mengekstrapolasi kunci rahasia. Nah, sini maksudnya ekstrapolasi itu apa sih? Mengekstrapolasi ini adalah kayak semacam perluasan pencarian. Berarti perluasan pencarian kunci rahasia di luar data yang tersedia, gitu. Tetapi tetap gitu ngelihat polanya, ngelihat pola yang di mana itu ada kecenderungannya gitu dari data ya, dari pesan transkripsi ini yang memang udah tersedia gitu. Jadi dilihat polanya. Lalu yang ketiga adalah serangan-serangan tersebut memperhitungkan informasi jaminan keamanan yang jadi karakteristik algoritma kriptografi. Oke. Nah, ini informasi jaminan keamanan itu misalnya algoritma ini butuh waktu berapa gitu. Atau daya yang dikonsumsinya berapa gitu ya. Terkait dengan informasi jaminan tersebut ya, waktu misalnya itu bisa kita pakai atau penyerang gunakan ya untuk mengetahui atau mengambil kesimpulan ya dari kunci rahasia dari informasi tersebut. Oh, berarti kalau algoritmanya ini dia karakteristiknya setelah berapa detik ganti misalnya. Ganti sesi, ganti kunci. Nah, itu nanti dia tinggal bikin strategi gitu. Misalnya waktu ini dia sadap dan seterusnya ya. Lalu yang kedua, kerentanan berikutnya adalah internal action flow class, ya. Atau dalam arti lain ini adalah adanya kecacatan ya dalam internal action dari protokolnya tersebut, ya. Nah, ini pertama adalah kekurangan beberapa operasi yang penting untuk menjamin properti keamanan, ya. Lalu juga ini disebabkan oleh kesalahan desain protokol atau juga bisa dari kesalahan implementasinya. Oke.
Nah, ini salah satu contohnya yang menarik adalah dari protokol 3PAS. Ya, ini sekali lagi bisa teman-teman kalau bingung apa sih 3PAS protokol, ini bisa klik aja biar langsung definisinya di referensi ya. Nah, di sini sederhananya adalah 3PAS protokol ini adalah skema kerja ya yang memungkinkan dua entitas itu berkomunikasi ya, melakukan pertukaran informasi, tentu informasi rahasia ya. Nah, ini tanpa melakukan pertukaran kunci gitu. Nah, di sini karena tidak ada pemeriksaan pada pesan yang diterima di salah satu fase protokol ini yang bisa jadi celah oleh penyerang untuk melakukan penyerangan. Ya, oke. Selanjutnya untuk type flow attacks ya, atau kegagalan entitas dalam mendeteksi gitu. Jadi nggak ada pemeriksaan jenis pesan yang tepat seperti apa. Jadi entitas yang berkomunikasi itu dia nggak mendeteksi atau memeriksa pesannya itu ada formatnya ternyata. Dan dia kegagalan ini yang menyebabkan misalnya adanya penafsiran, kesalahan dalam penafsiran format pesan yang bisa berpotensi untuk jalan penyerang ya, dia mengirimkan pesan ke satu entitas dalam satu protokol dengan format yang sesuai penyerang, dan karena tidak adanya pemeriksaan oleh entitas yang sebagai penerima, ya dia akan terima-terima aja gitu. Padahal penyerang itu bisa aja sudah menyisipkan sesuatu gitu ya dalam pesan itu gitu. Nah, intinya adalah kita nggak tahu misalnya ada perilaku apa ya dalam pesan itu. Karena tidak ada pemeriksaan jenis pesan yang sesuai formatnya, ini jadi celah ya dalam protokol keamanan itu. Nah, ini bisa teman-teman baca contoh dari kerentanan ini atau ancaman terhadap protokol keamanan ini di protokol Otway RIS ya. Nah, Otway RIS ini dia adalah protokol yang terkait dengan autentikasi jaringan komputer ya. Di mana protokol ini dirancang untuk digunakan pada jaringan yang sebenarnya jaringan publik ya, kayak internet gitu ya. Yang keamanannya kita perlu lebih jamin lagi gitu. Nah, di mana di protokol ini dimungkinkan ya satu entitas berkomunikasi melalui jaringan tersebut untuk membuktikan identitas mereka satu sama lain. Sementara juga protokol ini mencegah juga sih sebenarnya serangan adanya penyerang yang menguping gitu, atau misalnya istilahnya menguping terus nanti diambil atau dianalisis ulang gitu datanya. Apalagi nanti dia juga melakukan modifikasi. Nah, protokol Otway RIS ini juga sebenarnya dia memungkinkan untuk deteksi adanya modifikasi data gitu. Nah, cuman di sini kerentanan ini dia tidak memeriksa tipe data atau format pesannya yang tepat itu seperti apa. Oke, nanti silakan dibaca aja ya di sini, di link di sini. Ini udah jadi hyperlink ya. Lalu ancaman berikutnya adalah terhadap protokol keamanan adalah yang namanya replay attacks ya. Nah, ini terjadi ketika beberapa entitas protokol tidak dapat membedakan antara pesan baru dengan pesan lama yang digunakan kembali. Nah, di sini dimanfaatkan oleh penyerang, dia bisa memaksa server dan klien untuk menggunakan kembali kunci rahasia lama dalam sebuah sesi yang baru. Ya, dan ini bisa jadi jalan penyerang untuk menyusup ke komunikasi. Ya. Dan ini contohnya adalah untuk protokol kunci rahasia di Nidam Schroeder ya. Ini punya kerentanan ini di mana sulit dibedakan apakah ini sebenarnya pesan baru atau pesan lama yang digunakan kembali. Oke. Nah, selain ini masih ada ancaman lain ya sebenarnya yang udah kita bahas di pertemuan yang lalu atau di bahasan protokol keamanan juga terkait dengan man in the middle attack ya. Itu juga jadi salah satu ancaman ya terhadap protokol keamanan. Nah, kalau di replay attacks ini dia kerentanannya pada protokol kunci rahasia ya di Nidam Schroeder.
Kalau man in the middle attack itu dia memanfaatkan kelemahan di dalam Squidward ini untuk protokol public key-nya atau kunci publiknya. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan contoh ya dari protokol yang khususnya untuk keamanan informasi. Yang kita bahas contoh keamanan informasi yang mendukung pengamanan khususnya dalam komunikasi online ya, komunikasi dalam jaringan ya, khususnya internet ya. Nah, biasanya teman-teman udah familiar ya yang biasanya suka mengembangkan website dengan protokol SSL atau sekarang jadinya TLS ya. SSL atau protokol Secure Socket Layer ini menawarkan enkripsi data, integritas dan autentikasi yang mengalir antara server dan klien gitu. Nah, saat ini udah banyak ya, hampir ya mayoritas seluruh situs web yang ada di internet ini menggunakan SSL atau penerusnya TLS ya. Kenapa? Karena ya SSL ini banyak banget gitu manfaatnya dari berbagai macam aspek ya, dari mulai keamanan ya sampai ke aspek yang sifatnya marketing ya, macam SEO ya atau apa dan aspek lainnya lah, banyak gitu. Bahkan juga atau kita bahas nanti aja. Nah, salah satu tujuan utamanya ya, intinya kita menerapkan SSL ya, atau kita installkan lah SSL ini ke website kita ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengamankan pertukaran data melalui jaringan internet gitu. Apa sih yang diamankan gitu? Akun, password, apalagi kalau hubungannya sama transaksi bank ya, ada PIN, ada nomor kartu kredit, itu kan wah, lumayan ya, informasi yang sangat berharga itu. Kalau diketahui oleh orang lain, bahaya itu. Dan itu kan informasi yang kita bagikan ya, atau kita lewatkan dalam jaringan internet, dalam hubungannya misalnya di internet banking gitu. Nah, bahaya itu kalau misalnya enggak. Nah, sebagai seorang pengembang tentu teman-teman juga memiliki alasan ya menggunakan mengapa sih menginstalkan SSL di websitenya. Ya, pertama tentu mengamankan sistem dari pencurian data, apalagi kalau teman-teman mengembangkan satu situs web yang ada mekanisme loginnya. Ya, berarti ada pengamanan yang harus ditambah gitu. Lalu juga ada kemungkinan mengamankan dari kesalahan kirim data, ya. Lalu juga, nah ini meningkatkan reputasi situs web dan yang tadi aspek SEO itu ya. Jadi mesin pencari juga melihat bahwa yang direkomendasikan kepada penggunanya adalah website-website yang lebih aman. Jadi kalau misalnya informasinya didapat oleh dua website ya, misalnya dibandingkan antara yang aman sama yang enggak, maka mesin pencari akan lebih merekomendasikan situs web yang telah terinstallkan SSL gitu, atau yang lebih aman gitu. Bahkan kini ya istilahnya Google Chrome gitu, yang browser yang banyak digunakan gitu oleh kita gitu ya, masyarakat gitu. Mereka memberi label gitu ya, website yang nggak pakai SSL ya, atau tanpa adanya sertifikat SSL itu sebagai website yang not secure. Biasanya di pojok atau dekat URL-nya ya ada tulisan not secure gitu. Ini juga berlaku untuk browser lain ya, misalnya Firefox juga ada. Nah, menarik dari SSL ini ada yang namanya OpenSSL. Ya, OpenSSL ini adalah semacam aplikasi open source ya yang berfungsi tentunya untuk membuat atau memanage sertifikat dari SSL ini. Ya. Nah, ini terbuka ya. Ini aplikasi open source di mana dia bisa kita installkan ya, di berbagai sistem operasi ya, mau Linux, basisnya Linux, atau mau di Windows maupun di Mac juga bisa OpenSSL ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah penerusnya. Penerus dari SSL, yang ini adalah TLS atau Transport Layer Security. Nah, ini udah istilahnya apa ya? Istilahnya kini yang lebih digunakan adalah TSL gitu. Bahkan SSL kayaknya udah nggak dipakai sama sekali ya untuk pengamanan modern saat ini. Udah digantiin sama yang namanya TLS ini gitu. Nah, ini TLS dari mulai TLS 1.1 rilis tahun 2006, lalu 2008 hingga ya belum lama-lama banget lah 1.3 ini
baru diakui ya di tahun 2018 oleh banyak CA maksudnya, Certificate Authority. Nah ini baru di tahun 2000, bahkan di Januari 2020 beberapa browser dan mesin pencari terkemuka ya, Google dan kawan-kawan telah mulai menggunakan TLS ini ya. Dia mengakui bahwa untuk metode pengamanannya menggunakan protokol TLS, Transport Layer Security. Bahkan baru tahun 2020 ya, masih awal-awal, masih cukup baru ya. Nah, dalam TLS ini nanti ada mekanisme handshake ya, SSL TLS. Intinya adalah handshake ini semacam proses membangun komunikasi, membangun jaringan koneksi ya antara klien dan server gitu. Intinya adalah memastikan adanya koneksi yang aman dalam proses komunikasi antara klien dan server itu. Ya, yang pastinya adalah di sini memastikan adanya kunci sesi ya. Ini yang ditukar baik kunci publik maupun kunci pribadi. Disepakati juga algoritmanya ya, algoritma kriptografi apa yang dipakai. Nah, sertifikat SSL ini harus ditandatangani oleh otoritas sertifikat ya, CA yang memang terpercaya itu. Dan dia harus kompatibel dengan hampir semua server, sistem operasi, dan browser. Oke? Nah, selanjutnya ini ada bentuk SSL atau TLS handshake. Ya, ini dari klien dan server ada bermacam beberapa mekanisme ya dalam membangun komunikasi yang aman. Silahkan dipelajari ya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu bentuk atau apa ya, pemanfaatan dari SSL dan TLS ya dalam bentuk HTTPS. Nah, ini juga sebenarnya udah familiar ya di teman-teman ya. Intinya adalah HTTPS itu adalah Hypertext Transfer Protocol Secure ya. Secure-nya ini yang jadi pembeda utamanya. Ini adalah protokol komunikasi internet yang merupakan versi lebih aman ya dari sebelumnya itu adalah HTTP. Nah, sekarang ditambahkan aspek keamanannya gitu ya. Intinya lebih aman sih. Bukan berarti yang HTTP nggak aman, tapi yang HTTPS ini jauh lebih aman gitu. Yang dia lindungi yang dia lindungi ya dari aspek integritas dan kerahasiaan data antar komputer pengguna ya dengan situs web atau servernya, dia menggunakan protokol SSL atau TLS tadi gitu. Nah, HTTPS ini dia menambahkan enkripsi terus pembuktian keaslian authority-nya dan juga integritas ya. Di aspek enkripsi ya, dia mengenkripsi data pertukaran untuk menjaga keamanan dari penyadap. Ya, jadi saat pengguna ya, kita gitu lagi browsing, lagi surfing apapun intinya menjelajahi lah internet gitu ya, di browsing itu. Gak ada yang lagi nguping gitu. Gak ada yang benar-benar ngelacak aktivitas kita. Kita lagi browsing apa nih, kita lagi memasukkan apa gitu di internet itu diamankan gitu, dienkripsi. Jadi ya kalaupun terlihat ya datanya jadi ya terenkripsi gitu. Jadi lebih aman gitu. Intinya sih nggak ada yang mau curi informasi kita ya, browsing kita. Apalagi udah browsing sesuatu gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah di aspek autentikasi ya. Ini menerapkan sertifikat berbasis protokol SSL atau TLS, termasuk kunci publik yang dapat digunakan browser untuk mengonfirmasi bahwa dokumen yang dikirim oleh server, contohnya adalah halaman HTML ya. Kalau kita akses satu website kan itu sebenarnya kita sedang mendownload halaman HTML kan. Nah, ini telah ditandatangani secara digital oleh CA yang valid, ya, terpercaya. Lalu juga integritas ya, terkait dengan integritas memastikan bahwa data itu enggak diubah, dirusak selama proses transfer itu melewati jaringan publik, baik sengaja maupun tidak, dan adanya jaminan lah intinya terkait dengan proses transfer data. Nah, selanjutnya ini sebagai pengantar ya, pengantar untuk di bahasan kelas selanjutnya terkait dengan keamanan jaringan, terkait banget soalnya di firewall, satu protokol ya, adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan
dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Nah, di sini di firewall ini ditetapkan banyak aturan gitu, yang keluar boleh apa aja, yang ke dalam bolehnya apa aja. Itu ditetapkan dalam firewall ini. Nah, dalam e-commerce sekarang yang lagi hype banget e-commerce itu juga perlu dilindungi ya, karena e-commerce kita luas gitu penggunaannya ya. Nggak cuma sekedar belanja, tapi juga ya banyak lah, dan tersimpan data-data informasi yang rahasia ya, confidentiality-nya tinggi gitu. Nah, yang dilindungi dalam e-commerce misalnya internet payment gateway-nya, server based wallet-nya, dan payment server-nya. Dan ada 3 kategori untuk firewall ya, packet filter, filter circuit level, dan application layer filter. Jadi dari mulai paketnya yang disaring gitu ya, terus ada sirkuitnya, ada juga per aplikasinya, ini yang lebih tinggi aturannya. Ya, ini adalah terkait dengan paket filter ya, dia dilewatin paketnya apa aja. Jadi yang dilihat adalah paket gitu, paket keluar atau masuknya. Ini sebenarnya ini yang tingkatannya paling rendah gitu, karena lebih mudah, dia lebih ngeblok aja, ini yang keluar ditahan misalnya, atau yang ke dalam ditahan, itu lebih mudah. Jadi semua yang ke dalam atau yang keluar itu ditahan. Intinya sederhananya seperti itu. Ada filter circuit level, ya ini adalah perantara ya, atau di antara filter paket dan lapisan aplikasi. Dan ini dia memonitor singkat sirkuit antara klien resmi dan host eksternal yang menentukan apakah sesi yang diminta itu valid. Informasi yang dikirimkan di luar jaringan ini melalui gateway dan akan tampak seperti berasal dari gateway. Jadi kita menginginkan satu informasi dari komputer kita, dan komputer kita ini dilindungi oleh firewall misalnya dalam satu jaringan. Maka di internet gitu, tahunya bukan IP kita gitu, tapi IP-nya IP gateway gitu. Sehingga informasi yang ada di jaringan yang internalnya itu bisa dilindungi. Oke, dari sisi aplikasi ini lebih detail ya, dan juga lebih lebih rumit mungkin ya, karena ini per kebutuhan atau istilahnya, tiap aplikasi punya karakteristiknya masing-masing, dan itu harus di-define oleh aturan atau protokol yang ada di firewall itu. Dan dia melihatnya lebih detail, lebih banyak gitu. Oke, ini jadi bahasan terakhir kita. Untuk bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa melihat dari referensi ini, termasuk dari link yang dibagikan ya di dokumennya. Jadi itu ada satu dokumen yang hyperlink, Nah, itu merujuk ke salah satu referensi kita juga. Oke, kita cukupkan mungkin ya untuk bahasan kita hari ini terkait dengan teknik protokol keamanan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.